Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan guru kelas 5, yaitu dengan saya, dan kita hari ini akan mempelajari pembelajaran 3, subtema 2, tema 1, berkaitan dengan penduduk dan bentang alam negara Indonesia. Mari kita simak baik-baik tayangan berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan. Suku bangsa yang menghuni tiap pulau juga berbeda-beda. Suku apa sajakah yang menghuni tiap pulau di Indonesia? Mari kita simak materi berikut ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sekiranya 266.910.000 jiwa. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Sebagian besar lahan pertanian di Pulau Jawa beralih fungsi menjadi pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Penduduk dari Pulau Jawa dipindahkan ke pulau lain yang jarang penduduknya, seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Pemerintah juga berupaya mengatasi kepadatan penduduk dengan melakukan pemerataan lapangan pekerjaan. Pemerataan lapangan kerja dilakukan dengan mengembangkan industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan di wilayah yang masih jarang penduduknya. Melalui upaya ini diharapkan penduduk tidak terfokus untuk mencari pekerjaan di satu wilayah saja. Tiap pulau di Indonesia dihuni oleh beragam suku bangsa dengan adat istiadat dan budaya yang khas. Suku Jawa merupakan suku terbesar. Kemudian suku selanjutnya yaitu suku Sunda. Bagaimana persebaran suku bangsa di Indonesia? Mari telusuri materi berikutnya ini. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi, sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan atau bahkan ribuan orang. Bagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya dan saling mempengaruhi, dan adanya transmigrasi. Berikut adalah tabel keseluruhan jenis suku bangsa Indonesia, yaitu ada Amerika, Arab, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia, Pakistan, Timur, dan sebagainya. Itu adalah termasuk suku yang berasal dari luar atau percampuran. Yang pertama dari Bali, kemudian ada Banjar, ada suku Batak, ya, dari Sumatera, ada suku Betawi, dari Jawa juga, suku Bugis dari Sulawesi, kemudian ada Cirebon, itu dari Jawa, kemudian suku Dayak dari Kalimantan, kemudian ada suku Melayu dari Sumatera, kemudian ada suku Minahasa dari Sulawesi, kemudian suku Minangkabau dari Sumatera juga, suku Nias, kemudian ada suku Sasak, kemudian ada suku berasal dari Banten, kemudian ada suku apa lagi ini, ya, suku-sukunya sangat banyak sekali di sini. Ada suku Ambon dari Maluku, ya, ada macam-macam itu di sini, bisa dibaca sendiri anak-anak, nanti dipahami, banyak sekali macam sukunya. Kemudian dari NTT juga ada, ya, ada Abui, ada Abe, dan sebagainya. Kemudian ada suku asal Papua, itu macam-macam sukunya. Kemudian ada dari Sulawesi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan kemudian terakhir dari suku Sunda, begitu. Dari berbagai suku yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata yang mempengaruhi persebaran suku yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya adalah bentang alam yang ada di Indonesia. Apa itu bentang alam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penampakan alam Pulau Jawa.
Baik, ini adalah contoh Pulau Jawa anak-anak. Kemudian kita akan coba mempelajari bentang alam Pulau Jawa sebagai contohnya. Yang pertama ada gunung. Gunung yang ada di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, Gunung Merapi. Kemudian ada Gunung Arjuno di Jawa Timur. Kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Ada kenampakan alam lagi yang lainnya yaitu berupa danau. Danau yang ada di Jawa Barat namanya adalah Situ Bagendit. Kemudian ada di Jawa Tengah Danau Rawapening. Kemudian ada Danau Ranukumbolo di Jawa Timur. Kemudian bentang alam yang selanjutnya yaitu sungai. Sungai yang pertama yaitu Bengawan Solo. Kemudian yang kedua ada Sungai Brantas di Jawa Timur. Kemudian ada Sungai Ciliwung di Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kenampakan alam berupa pantai. Pantai apa saja? Yaitu Pantai Pasir Putih di Jawa Timur. Kemudian Pantai Tiga Warna di Jawa Timur juga. Kemudian ada Pantai Karimun Jawa di Jawa Tengah. Demikian penjelasan mengenai penduduk dan bentang alam yang ada di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk ditonton video ini, hidupkan loncengnya, kemudian like, comment, and subscribe begitu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.